ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sungguh amat baik pastinya ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Yuk, yang masih di rumah, yang nonton kita hari ini, bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil pakai gerakan ya. Oke, kita nyanyiin lagu Bertambah-tambah dalamnya. Buat hidup kita. Oke, selanjutnya kita menyanyiin lagu apa nih Kak Siva? Kita menyanyiin lagu Jangan Lelah. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, Tante Fani harap kalian semua dalam kondisi yang baik. Baik anak di kelas Indria maupun anak di kelas Pratama, semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan Tante Fani berharap di minggu ini kalian boleh melewatinya dengan penuh sukacita bersama penyertaan Tuhan Yesus. Oke, pada hari ini Tante Fani mendapat kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang baik yang Tuhan Yesus berikan sehingga kami boleh beribadah di tempat ini meskipun secara online. Sebentar, kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau kiranya tolong kami sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya boleh diberkati dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum Tante Fani menyampaikan firman Tuhan, Tante Fani mau tanya dulu, 2 minggu yang lalu adik-adik ingat tidak firman Tuhannya tentang apa? Ya, Tante Laning membawakan firman Tuhan dan Tante Fani mau mengingatkan bahwa 2 minggu yang lalu firmannya bicara atau bercerita tentang jawaban Simon Petrus atas pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya apa? Tuhan Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Kemudian Simon Petrus menjawab dan jawabannya benar, bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Pengakuan yang luar biasa yang diberikan oleh Simon Petrus. Itu ya firman 2 minggu yang lalu. Nah, pada hari ini Tante Fani akan menyampaikan firman, judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Tante ulang, Yesus menyucikan bait Allah. Oke, perikop bacaan Alkitabnya diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Bagi yang belum bisa membaca, Tante Fani harap para orang tua bisa membantu untuk membacakan buat anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih. Oke, pada hari ini Tante Fani akan berfirman. Seperti judulnya, Yesus menyucikan bait Allah. Jadi tempatnya di mana? Di bait Allah ya. Oke. Nah, Tante Fani mulai. Orang Yahudi, orang Israel pada zaman dulu, dia kalau mau beribadah biasanya pergi ke satu kota yang namanya kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ada bait Allah dan mereka datang dari berbagai tempat. Ya, dari kota ini, dari kota ini, dari kota ini, semua pergi ke Yerusalem karena di Yerusalem ada bait Allah. Nah, Yesus bersama murid-muridnya juga datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Pada saat itu diceritakan bahwa ada perayaan Paskah orang Yahudi. Seperti kita ya saat ini, biasanya kalau Natal kita ada perayaan, kalau Paskah kita ada perayaan. Nah, zaman dulu juga mereka merayakan perayaan Paskah, ya. Mereka datang ke Yerusalem. Nah, Yesus bersama murid-muridnya sampai di kota Yerusalem dan kemudian mereka pergi ke bait Allah. Begitu sampai di bait Allah, Yesus sangat kaget. Kenapa kaget? Karena dia melihat di halaman bait Allah, halaman itu apa ya? Di bagian depan bait Allah itu sangat ramai seperti pasar. Adik-adik di sini siapa yang udah pernah pergi ke pasar? Di pasar sepi atau di pasar itu ramai banyak orang? Jawabannya pasti rame ya. Kenapa? Karena di pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada barang-barang yang dijual, kemudian ada ayam, ada bebek yang dijual di situ ya. Jadi kondisinya memang pasti ramai gitu ya. Nah, pada saat Yesus sampai ke bait Allah, dia kaget. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang ada di bait Allah dan dia melihat bait Allah itu di halamannya itu seperti pasar. Kenapa disebut seperti pasar? Karena di situ ada penjual, ada pembeli, ada meja-meja yang dipasang di situ. Di atas meja-meja itu ada koin-koin atau uang-uang. Kemudian Tuhan Yesus melihat ada hewan-hewan di situ. Ada domba, gitu ya. Kemudian ada burung-burung yang ada di tempat itu. Kenapa ada di halaman bait Allah? Mungkin adik-adik juga heran, kok bisa ada di halaman bait Allah? Kenapa? Karena pada zaman dulu, orang-orang pada saat mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam bait Allah, tidak bisa sembarangan memberikan uang. Mereka harus menukar dulu uang mereka dengan mata uang khusus untuk persembahan di bait Allah.
Dan kemudian orang-orang pada zaman dahulu pun mereka biasanya membeli korban untuk dipersembahkan, dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi mereka beli ayam, mereka beli bebek, mereka beli burung, merpati, mereka beli domba di situ. Mereka beli hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kondisinya seperti pasar. Karena di situ ada jual beli, ada penjual dan ada pembeli, kemudian juga ada barang-barang atau hewan-hewan yang diperjualbelikan. Kemudian pada saat Tuhan Yesus melihat itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus atau apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, ya, bahwa bait Allah adalah tempat yang kudus. Tuhan Yesus selalu mengingatkan bahwa bait Allah adalah tempat yang kudus, tempat roh Allah, seperti halnya dengan hati kita. Tapi kenapa dikotori oleh orang-orang yang berjual beli seperti pasar? Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat melihat hal itu? Tuhan Yesus mengusir para penjual-penjual yang ada di tempat itu. Ayo pergi kamu dari sini, ayo pergi. Ya, kemudian Tuhan Yesus membongkar balikan meja kursi yang ada. Jadi karena ada uang-uang di situ, kalau mejanya dibongkar balikan, otomatis uangnya juga berserakan, bukan? Kemudian hewan-hewan yang ada di situ akhirnya kocar-kacir karena Tuhan Yesus tidak hanya mengusir penjual, tetapi hewan-hewan yang diperjualbelikan ada di tempat itu. Tuhan Yesus ingin melakukan tindakan yang benar. Apakah salah pada saat Tuhan Yesus menghancurkan kondisinya seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mempunyai prinsip bahwa bait Allah adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah hidup, tempat Allah berkuasa di situ. Oleh karena itu, tidak sepatutnya dipakai atau dikotori oleh orang-orang yang punya tujuan untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah, sehingga tidak ada lagi penjual, tidak ada lagi pembeli atau hewan-hewan yang ada di tempat itu. Sehingga orang-orang yang datang, mereka bisa beribadah, mereka bisa memuji Tuhan dengan kondisi yang bersih. Nah sekarang Tante Fani mau tanya, Tuhan Allah kita adalah Raja, Tuhan Allah kita adalah Mesias, Tuhan Allah kita adalah Juru Selamat buat kita. Jadi Dia sanggup untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita. Dia sanggup untuk menyucikan hati kita. Seperti halnya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Penyamun itu penjahat. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa rumahku, rumah Allah itu adalah rumah doa. Rumah tempat kita berdoa, rumah tempat kita beribadat. Tetapi kalau kita gak menghormatinya, maka akan menjadi seperti sarang penyamun, sarang penjahat. Nah sekarang Tante Fani mengingatkan setiap adik-adik yang ada di tempat ini. Pada saat kita datang ke bait Allah, pada saat kita datang ke gereja, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kita habis makan, kita nggak buang di tempat sampah, kita buang aja di mana aja. Kemudian pada saat kebaktian, kita sibuk makan, minum. Padahal pada saat beribadah, itu adalah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik. Memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah seperti halnya Tuhan Yesus melakukan hal yang benar karena Dia adalah Raja. Dia sanggup membenarkan hal-hal yang salah. Tuhan Yesus membenarkan dengan melakukan penyucian di bait Allah. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 19 ayat 38a. Bunyinya adalah diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Jadi kita harus menghormati Raja, kita harus menghormati Tuhan dimanapun kita berada, khususnya di bait Allah atau pada saat kita berdoa. Kita harus benar-benar menyucikan hati kita sehingga ibadah yang kita lakukan dimanapun ibadah itu kita lakukan, baik di gereja, di rumah, di kamar kita sendiri atau dimanapun kita berada, sungguh-sungguh boleh menjadi ibadah yang suci dan yang berkenan kepada Allah. Tante Fani harap adik-adik bisa mengingat firman Tuhan yang disampaikan Tante Fani pada hari ini. Biarlah kita belajar untuk menghormati Allah. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita, diri kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Karena Tuhan sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Dia memberikan hidupnya. Dia lahir buat kita. Dia mati buat kita. Dia bangkit, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dia melakukan segala yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, Tante Fani juga mengajak kita semua untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, firman Tuhan Tante Fani pada hari ini cukup sekian. Kita mau sama-sama masuk di dalam doa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan pada hari ini. Seperti halnya Tuhan Yesus melakukan tindakan yang benar dengan menyucikan bait Allah, membenarkan apa yang salah. Demikian juga biarlah kami boleh belajar untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Pada saat kami melakukan kesalahan, biarlah kami boleh minta ampun kepadamu Tuhan, sehingga Roh Allah yang hidup menyucikan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencanamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberkati pada hari ini, baik dari puji-pujian pada saat dinaikkan, kemudian pada saat firman Tuhan dibagikan, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh diberkati dengan firman-Mu sehingga hari-hari ke depan kami sungguh-sungguh boleh disertai Tuhan dengan luar biasa. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua dalam minggu-minggu ke depan sehingga kami boleh melewatinya dengan baik. Berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, kakak dan adik kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat dimanapun keluarga kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, perlindungan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Matius 16 Matius 16 ayat ayat 16b. 16b. Engkau Engkau adalah Mesias, adalah Mesias, anak Allah anak Allah yang hidup. yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Matius 6 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baik. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bye-bye. Matius 16 ayat 16
B. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Kucuk. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Matius 16 Matius 16 ayat 16b. ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Ya ketiga dah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Matius 16 Matius 16 ayat 16b. ayat 16b. Engkau adalah Engkau adalah Mesias, Mesias, anak Allah yang hidup.